Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Bu Siana. Perkenalkan nama saya Gilmale Putra, NRPC 13210052 akan mempresentasikan tentang eksperimen desain yang berjudul menentukan inti cerita dari sebuah tulisan, gambar, dan video. Latar belakang, pada generasi milenial lebih menyukai membaca komik atau cerita bergambar dan juga video berupa YouTube ataupun yang lainnya daripada membaca cerita berupa tulisan. Karena lebih menarik jika memiliki tampilan gambar dan juga lebih mudah untuk dipahami. Dengan demikian, eksperimen desain ini akan menguji beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan mencari jawaban dan ketepatannya untuk menentukan inti cerita dari sebuah tulisan, gambar, atau komik, dan juga video. Untuk faktor dan level ujinya, yang pertama ada jenis cerita. Jenis cerita ada 3 level uji, yaitu cerita tertulis, cerita bergambar, dan cerita video. Selanjutnya tipe bacaan. Dibagi 2 level, yaitu tentang kehidupan dan juga tentang berita terkini. Faktor terakhir yaitu waktu pengerjaan, saat di rumah dan juga saat di kampus. Cara melakukan eksperimen desainnya yang pertama, memberikan soal yang sudah tersedia di Gform. Yang kedua, setiap menjawab soal diberi waktu. Yang ketiga, melakukan demikian berulang kali sampai semua jenis cerita dan tipe bacaan terjawab. Ketiga cara ini dilakukan secara 10 kali, yaitu 10 responden. Berikut adalah bukti Gform-nya, linknya sudah tersedia di laporan. Saat di kampus, saya melakukan penelitian kepada 10 teman saya, dan saat di rumah, mereka mengirimkan waktu atau kecepatan mereka saat menjawab suatu soal tersebut. Berikut adalah rekap Gform-nya. Faktor pertama, faktor kedua, dan faktor ketiga. Waktunya dalam menit, dan R itu merupakan responden. Yang pertama, responden pertama, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pembahasan dan pengelolaan data. Pengolahan datanya menggunakan Minitab dengan alfa 5% dan replikasi 10 kali, yaitu 10 responden. Saya akan menjelaskan atau memberikan cara-cara saya dalam Minitab tersebut. Yang pertama, start, do E, factorial, create factorial design. Pilih general full factorial design. Number of faktornya ada 3. Untuk desainnya jenis cerita, tipe bacaan, dan tempat pengerjaan. Number of levelnya 3, 2, 2. Number of replicates-nya 10, karena 10 responden, dan blocks on replicates. Oke. Selanjutnya faktornya. Faktornya jenis cerita, faktor tadi. Tipenya merupakan teks, bukan numerik. Levelnya tulisan, bacaan video, kehidupan, berita, dan juga di rumah dan di kampus. Untuk optionnya randomize tidak dicentang karena datanya sudah pasti. Seperti itu. Nah, lalu keluar seperti ini, dan pada C8 ditulis kecepatan atau waktu menjawab. Waktu ini didapatkan dari sebuah tabel rekapan. Ini di blok, dikopas untuk dimasukkan ke dalam sini. Oke, setelah data dimasukkan semuanya, kita lanjut ke start, do E, factorial, analyze factorial design, responnya kecepatan. Untuk storage-nya fixed dan residual karena kita mau tahu nilainya. Untuk grafiknya langsung di 4-in-1 saja. Lalu optionnya CI-nya 95 dan selesai. Sudah, setelah itu selanjutnya kita menguji normality test untuk resi 1. Selanjutnya kita masuk ke factorial plots. Ini di all terms aja. Oke, selanjutnya
2i lagi, faktorial lagi. Sorry, jadi langsung ANOVA aja. ANOVA General Linear Model, Fit General Linear Model. Ini responnya kecepatan, faktornya yaitu 3 tadi. Langsung aja di oke. Oke, sudah. Setelah itu, pilih ANOVA lagi. Pilih comparison-nya. 3 ini dicentang. Itu sudah. Setelah 3 dicentang, kita masuk ke ANOVA lagi. Start ANOVA. Kita tes equal variance-nya. Resi 1 benar. Oke, sudah. Setelah itu yang terakhir kita start time series lalu auto correlation. Oke. Jadi di Minitab ini kita menguji 8 kali. Setelah itu kita kembali untuk menganalisis di bagian mohon maaf. Maaf, tadi ada beberapa kendala. Selanjutnya setelah pengolahan data didapatkan data berikut. Yang pertama pengolahan IIDN. Yang pertama ada test variance. Berikut adalah test variance dengan memiliki p-value 0,164 dengan identik karena p-value-nya lebih dari alfa. Lebih dari alfa maka data tersebut identik. Yang kedua uji normalisasi. Didapatkan p-value 0,114. Karena p-value-nya lebih dari alfa, maka data tersebut adalah normal. Selanjutnya uji independensi. Residual berkolerasi kuat pada leg 1 dan leg 5 karena melebihi garis standar errornya, maka data tersebut termasuk dependent. Hal ini diperlukannya data yang kurang banyak dan banyak data yang outlier. Selanjutnya, menurut ANOVA, pada ANOVA ini terlihat bahwa p-value dari jenis cerita dan juga p-value dari tempat pengerjaan kurang dari alfanya, maka dari itu sangat berpengaruh secara signifikan pada kecepatan seseorang dalam menjawab soal. Karena p-value-nya 0,00 yaitu kurang dari alfa. Selanjutnya Pareto chart. Pareto chart ini menjelaskan bahwa faktor A dan C yaitu jenis cerita dan tempat pengerjaannya berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan menjawab soal. Sedangkan faktor dan interaksi lainnya seperti AB, ABC, BC, AC, dan B, yaitu tipe bacaan dan interaksi lainnya itu tidak mempengaruhi kecepatan menjawab soal. Pareto chart ini mendukung adanya ANOVA ini. Selanjutnya ada main effect plot dan means comparison dan interaction plot. Nah, main effect plot ini menerangkan bahwa adanya perbedaan tiap faktornya. Jadi perbedaan secara signifikan terhadap ini faktor tersebut. Jadi tulisan mempunyai min 2,5, video 2,1 dan gambar 1,5. Jadi perbedaannya signifikan. Sedangkan yang tipe bacaan itu memiliki perbedaan tapi hanya sedikit, yaitu dari 2,4 sama 1,7. Nah, di tempat pengerjaan ini juga mengalami perbedaan yang signifikan, itu antara di rumah dan di kampus dengan min 2,05. Oh sorry, ini perbedaannya 2,4 dan 1,7. Jadi tipe bacaannya sama-sama di koefisien 2. Seperti itu. Selanjutnya interaction plot. Interaction plot ini yang terjadi interaksi hanya pada jenis cerita dan tipe bacaan. Seperti itu. Selanjutnya persamaan. Pada persamaan ini memiliki kecepatan yang dimana adanya koefisien dan ditambah variabel-variabel koefisien dan variabel-variabel lainnya.
pada persamaan kecepatan didapatkan sejumlah koefisien dan didapatkan bahwa jenis cerita bergambar dengan tipe kehidupan dan tempat pengerjaan di rumah adalah yang lebih efisien dan lebih cepat dikarenakan semakin cepat atau semakin kecilnya waktu yang dibutuhkan untuk menjawab suatu soal. Jadi, jenis cerita gambar ini memiliki koefisien minus dan tipe bacaan kehidupan juga minus dan pengerjaan di rumah minus. Jadi ini juga mengurangi atau semakin kecil waktu yang dibutuhkan saat menjawab soal. Oke, berarti kesimpulannya jadi eksperimen yang dilakukan adalah dapat disimpulkan bahwa faktor tipe bacaan tidak memiliki pengaruh terhadap model, yang berarti apapun jenis bacaannya tentang kehidupan atau berita tidak akan ada perbedaan yang signifikan karena memiliki p-value lebih besar dari alpha. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempercepat adalah faktor-faktor yang memengaruhi rata-rata waktu tersebut. Pembacaan disarankan untuk memilih jenis cerita yang bergambar tentang kehidupan dan juga pembacaan ini dilakukan di rumah karena memiliki kecepatan yang mengurangi rata-rata waktu. Dengan begitu, untuk bisa menambah waktu bacaan adalah suatu variabel yang menambah koefisien dalam persamaan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.